Dua orang mahasiswa asal Kota Malang ditangkap Satreskrim Polsek Sukun karena mengkonsumsi narkoba. Dari penangkapan dua tersangka ini, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram. Dua orang tersangka berstatus mahasiswa yang berhasil ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polsek Sukun, yakni Ahmad Andria Setiawan dan Heru Prasetyo. Keduanya merupakan warga Mulyorejo Sukun, Kota Malang. Kedua tersangka ini ditangkap berkat informasi masyarakat yang melihat keduanya mengkonsumsi narkoba. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap kedua pelaku di rumah Ahmad Andrian Setiawan di Jalan Budi Utomo, Mulyorejo. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa 4 klip kecil berisi sabu-sabu seberat 1 gram, telepon genggam, serta sebuah dompet. Dari pemeriksaan polisi, kedua mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang ini mengaku membeli dari seseorang berinisial IAPM yang saat ini masih buron. Transaksi dilakukan melalui sistem ranjau. Kedua tersangka juga mengaku menggunakan narkoba untuk menambah stamina tubuh. Akibat perbuatan yang dilakukan kedua tersangka akan dijerat pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Ditemukan atau setelah ada lapor itu ditemukan seperti yang tercantum di atas tadi, yaitu terlapor menerangkan bahwa mendapat narkotika golongan 1 jenis metavitamin tersebut dari IP, yaitu belum tertangkap ya, masih kita kembangkan. Ya, dengan fakta tersebut terlapor dapat disangka dengan sangkaan seperti bukti bahwa seperti tercantum dalam kolom tindak pidana pasal di atas. Kemudian terlapor dan barang bukti diamankan di Polsek Sukun untuk diproses lebih lanjut. Siman Alfredo melaporkan. Harga komoditas 9 bahan pokok pangan terus menjadi sorotan, terutama pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti halnya di pasar tradisional Kota Batu, sejumlah bahan pokok pangan terpantau 2 pekan ini harganya naik turun. Setelah mengalami kenaikan hingga mencapai Rp120.000 per kilogram beberapa pekan lalu, harga cabai rawit saat ini mulai berangsur turun harganya. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Batu, harga cabai rawit terjun bebas menjadi Rp35.000 per kilogram. Di mana pada beberapa pekan lalu, harga cabai rawit mengalami kenaikan hingga Rp120.000 per kilogram. Namun saat ini, justru terjun bebas menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang sayur mengaku di pasar tradisional Kota Batu, penurunan harga cabai rawit sudah dirasakan sejak 1 pekan terakhir. Penurunan yang terjadi secara bertahap ini disebabkan sejumlah sentra produksi yang sudah panen. Sementara harga komoditas lain cenderung stabil. Misalnya, cabai merah keriting yang dibanderol Rp50.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, cabai merah besar Rp60.000 per kilogram, dan cabai hijau besar Rp30.000 per kilogramnya. Meski sejumlah komoditi sayuran mengalami penurunan, namun pedagang masih mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat untuk belanja kebutuhan bahan pokok makanan. Kalau untuk saat ini rata-rata sudah mulai turun semua sih. Paling vital sekarang kan harga cabai. Cabai sekarang udah turun drastis, sekarang udah 35 sampai 40.000 per kilo. Sebelumnya berapa, Mas? Sebelumnya bisa sampai 60.000 Per kilo itu. per kilo. Iya. Sudah berapa lama Mas ini mengalami penurunan untuk cabai? Sudah 2 hari. 2 hari ini Ya. turun drastis ya, Mas? Turun drastis 2 hari. Bertahap atau? Bertahap. Kalau dulu kan sempat 120, itu turun 100.000, 80.000 gitu bertahap. Cuman yang terakhir ini memang sangat-sangat drop sampai segitu penurunannya. Yanta Yancong melaporkan. Akibat melimpahnya stok bawang merah di pasar berdampak pada turunnya harga jual bawang merah di tingkat petani. Harga bawang saat ini di kisaran Rp10.000 per kilogramnya setelah sempat berada di harga Rp15.000 beberapa minggu sebelumnya. Dengan harga Rp10.000, modal untuk biaya pengeluaran sudah bisa kembali dan berharap ke depan harga bawang bisa kembali normal. Beginilah pemandangan di kawasan lahan pertanian Desa Gading Kulon, Dau, Kabupaten Malang. Para petani memanen berbagai jenis sayuran pada setiap penghujan maupun kemarau. Salah satunya bawang merah. Tanaman bawang merah cukup banyak ditanam karena lumayan menjanjikan hasilnya. Namun sayang, saat ini harga bawang kering di tingkat petani mengalami penurunan harga sejak beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya harga komoditi ini berada di kisaran 15 ribuan, kini turun hingga harga 9 sampai dengan 10 ribuan. Turunnya harga ini diduga akibat pasokan melimpah di pasar karena petani banyak yang panen bawang. Menurut salah seorang petani menjelaskan, harga bawang ini mengikuti harga pasar, sehingga harga relatif tidak stabil, bisa naik dan turun dalam waktu yang tidak lama. Di lokasi lahan pertanian sekalipun sudah masuk musim kemarau, karena pasokan air masih cukup melimpah, warga masih banyak yang memulai menggarap dan menanam bawang, sehingga dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa dipanen kembali. Saiki 10.000. Di tingkat petani, Pak ya? Yo petani. Itu sudah termasuk harga bagus apa harga jelek, Pak? Elek anu murah itu. Murah, Pak ya? Pas sejak kapan harganya murah ini, Pak? Apa nih? Sejak kapan harga murah ini? Jam winginane mulai saiki. Oh, baru berapa hari, Pak ya berarti? Winginane sik larang winginane sik. Berapa masih berapa kemarin? Winginane tasik 15. 15, Pak ya? 20. 20 masih lumayan, Pak ya berarti. Pak, kalau harga 10 modal kembali apa enggak, Pak? Wis balik titik. Balik mak titik. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki awal musim kemarau, pasokan air untuk lahan pertanian di wilayah Dau masih melimpah. Ketersediaan air mulai berkurang pada pertengahan kemarau dan harus diantisipasi para petani karena sering berdampak pada turunnya volume hasil panen. Memasuki awal kemarau, ketersediaan air untuk lahan pertanian di kawasan Selorejo Petung Sewu dan Gading Kulon masih cukup melimpah, sehingga lahan pertanian masih produktif, terutama untuk tanaman jeruk maupun sayuran. Di kawasan tersebut pada menjelang pertengahan kemarau, setiap tahun sering terdampak kurangnya pasokan air untuk lahan pertanian, khususnya untuk jenis sayuran. Kurangnya air biasanya akan berdampak pada turunnya volume maupun kualitas hasil panen. Para petani biasanya memilih jenis tanaman yang tepat ketika kemarau agar tidak merugi sekalipun hasilnya sering tidak mengembirakan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, ketika pasokan air mulai terbatas, dilakukan penggilaran jatah air yang seringkali tidak mencukupi, sehingga tetap berdampak pada tidak maksimalnya hasil panen. Di beberapa lokasi terlihat masih banyak tanaman bawang merah, tomat, dan lainnya masih produktif di awal kemarau, dan biasanya tanaman jenis sayuran akan dikurangi penanaman dan diganti dengan tanaman yang lebih tahan di musim kemarau yang tidak membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Pak, kalau sudah kurang air, tanaman sayuran berkurang berapa persen hasil panen, Pak? Kira-kira ya biasanya Ya. sawah seperapat berungkul bisa menghasilkan Berapa kintal? 2 ton ya. 2 ton? Kalau Kurang air? kurang air ya 1 ton. Oh, berarti hilang setengahnya, Pak ya? Ya. Oh. Iwan Hikmawan melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kartini di tengah pandemi, pada tahun ini Dharma Wanita Persatuan Kota Batu menggelar santunan dan pembagian beasiswa untuk anak yatim piatu dari kalangan pegawai negeri Pemkot Batu. Pada peringatan Hari Kartini ini, DWP Kota Batu juga mengadakan seminar dengan mengangkat tema wanita hebat di masa pandemi. Dharma Wanita Persatuan Kota Batu menggelar serangkaian acara untuk memperingati Hari Kartini 21 April 2021. Acara yang berlokasi di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Pemkot Batu ini digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Acara ini dibuka dengan penampilan tarian serta pembacaan puisi oleh anak-anak binaan dan kader Dharma Wanita Persatuan Kota Batu yang bertemakan perjuangan Kartini. Dalam kegiatan ini juga diadakan seminar dengan narasumber seorang psikolog dan motivator, yaitu Sayekti Pribadi Ningtyas. Dalam seminarnya berjudul Merajut Harmoni di Tengah Pandemi, ia memaparkan bahwa setiap orang dapat berpotensi mengalami cabin fever atau stres akibat minim berkegiatan sosial di masa pandemi. Oleh karena itu, ia menyebutkan peran perempuan sangat penting, terutama untuk membangun kehidupan sosial yang dimulai dari keluarga. Sebagai wujud kepedulian serta keberkahan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, dalam kesempatan ini DWP Kota Batu membagikan santunan dan beasiswa pendidikan terhadap anak yatim piatu di lingkungan pegawai negeri Pemkot Batu. Sebanyak 7 siswa dari SD hingga SMA serta 4 orang yatim piatu memperoleh santunan dan beasiswa ini. Ketua Panitia Kegiatan mengatakan peringatan Hari Kartini tahun ini lebih difokuskan kepada pemberdayaan perempuan di masa pandemi COVID-19.
DWP Kota Batu secara aktif memberikan pelatihan kepada warga untuk terus aktif dan kreatif di masa pandemi lewat pelatihan di Covet. Pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagai puncaknya pemberian santunan dan beasiswa juga seminar dengan mengangkat tema Wanita Hebat di Masa Pandemi COVID-19. Harapannya apa yang dilakukan Kartini, jiwa dan juga semangat yang ada di dalam jiwa Kartini bisa berimbas kepada kita-kita, terutama yang berkaitan dengan bagaimana perempuan itu memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki juga dalam hak dan kewajiban. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang turut hadir sebagai penasehat DWP Kota Batu dalam acara ini berharap wanita saat ini mampu terus bersyukur dalam meneladani Kartini. Dalam sambutannya, Dewanti menyebutkan wanita harus dapat membaca serta mengatasi situasi dan kondisi sekitar. Tidak sekedar emansipasi, wanita saat ini harus cerdas dan mampu berbuat sesuatu, paling tidak untuk keluarganya sendiri baik di masa pandemi maupun tidak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua kaum wanita Indonesia, dan alhamdulillah kita perempuan ini hidup di masa sekarang di mana semua akses sudah terbuka, fasilitas sudah terbuka, kemudian kesempatan pun terbuka. Tinggal kita sebagai perempuan harus bisa menunjukkan bahwa kita memang bisa. Jadi ketika perempuan mau maju, satu, dia harus mandiri, harus tidak tergantung dengan siapapun. Asal satu, kita sebagai wanita tidak boleh lupa akan kodrat kita, itu saja. Dan kalau yang sudah berkeluarga tentu saja harus punya izin suami, restu suami, agar supaya bisa berkiprah di luar rumah. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Momen bulan Ramadan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk memperbaiki makam keluarga yang telah meninggal dunia. Perbaikan makam ini meningkat di bulan Ramadan dan membuat penjual kijing dan batu nisan meningkat drastis. Seperti terlihat di salah satu pusat pengrajin kijing dan batu nisan di Kelurahan Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, di momen bulan Ramadan seperti sekarang ini, permintaan kijing dan batu nisan meningkat. Rata-rata masyarakat membeli kijing dan batu nisan untuk memperbaiki makam keluarganya yang telah meninggal dunia dan mulai rusak. Meningkatnya permintaan kijing dan batu nisan ini membuat para pengrajin terus menambah stok dengan memproduksi kijing dan batu nisan. Sunan, salah seorang pengrajin kijing dan batu nisan mengaku di momen Ramadan ini penjualan kijing dan batu nisan meningkat. Jika pada hari biasa penjualan kijing dan batu nisan hanya laku kisaran 5 hingga 7 biji, namun pada bulan Ramadan ini, per hari penjualan bisa mencapai 15 biji. Permintaan kijing dan batu nisan tidak hanya di Malang Raya, namun juga dari luar Malang, bahkan dari luar Pulau Jawa. Sementara itu, untuk harga jual kijing dan batu nisan sendiri mulai dari harga 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah tergantung jenis dan ukuran. Per hari bisa laku berapa Mas kijing? Kalau gitu tergantung wilayah. Satu hari dapat 10 juta bisa. Soalnya kijing ayo 3, 4, 2 kan itu sudah kelihatan. Kalau nggak ada gitu. Kan tergantung wilayah. Kalau Ramadan ini kan biasanya banyak orang memperbaiki makam. Ya ada Mas. Ya ada setiap hari ya payu aja. Tiap hari. Bisa sampai berapa Mas kalau Ramadan? Ya makanya itu ada satu hari kira-kira kijing 4, naruh ginian 5, 2. Kan tiap hari gitu. Tapi kalau hari biasa? Hari biasa ya ada, masuk nggak, bukan Ramadan, hari biasa ya ada gitu. Cuma kan nggak pasti gitu. Kalau yang paling laris sekarang kijing yang seperti apa? Ya kayak gini-gini, ada yang marmer, granito, ampiang gitu. Ya payu aja. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan pemerintah Kota Batu dengan warga masyarakat, sekaligus untuk mendapatkan saran, masukan dari elemen masyarakat, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan silaturahmi Ramadan. Pada kegiatan ini juga diserahkan santunan untuk kaum duafa dan anak yatim, bertempat di Masjid Baitur Rahman, Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kegiatan silaturahmi Ramadan pemerintah Kota Batu tahun 2021 ini dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Pada putaran ketiga, silaturahmi Ramadan ini berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu, Insinyur Punjul Santoso, Sekda Jadim Efisiensi beserta Kepala OPD, Kepala Kantor Kemenak Kota Batu, Dr. Nawawi Empil, Wakapolres, Kompol Suharsono, Perwira Penghubung Kodim 0818, Kapten CZI Widakdo dan kaum duafa serta yatim piatu di wilayah Sumber Berantas. Acara diawali dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada kaum duafa dan anak yatim piatu oleh Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, Sekda, dan undangan. Dalam sambutannya, Kepala Desa Sumber Berantas Juwadi mengucapkan terima kasih karena Desa Sumber Berantas menjadi tempat kegiatan silaturahmi Ramadan dan juga santunan untuk kaum duafa dan anak yatim. Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko menjelaskan Pemkot Batu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga warga masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS bisa berobat dengan menggunakan KTP. Mengakhiri kegiatan silaturahmi Ramadan disampaikan Maido Hasanah oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ismail Hasan MM, Kepala KUD Kota Batu, sekaligus tokoh masyarakat di Kota Batu. Beliau menekankan bulan Ramadan di bulan ini penuh barokah serta mengajak umat muslim untuk meningkatkan kegiatan membaca Al-Quran, menyantuni kaum duafa dan anak yatim, serta menjaga lisan dan ditutup dengan doa bersama. Iwan Hikmawan melaporkan.